Selamat malam Bapak-Bapak, Prof. Akmal dan juga Pak Wagub. Saya ke Pak Wagub dulu. Pak Ariza. Iya, Siap. Bang Ariza, adakah catatan yang di note oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan hari pertama sekolah tatap muka di DKI Jakarta meskipun belum semua ya hari ini? Ya, jadi alhamdulillah kita sudah memulai dari 96 yang diverifikasi, ada 85 yang lolos assessment untuk mengikuti tatap muka pembelajaran secara terbatas campuran antara online dan offline dari SD sampai SMA, SMK, bahkan madrasah dan aliyah. Namun demikian, dari catatan kami, semua dukungan sarana-prasarana sangat baik, tenaga pendidik juga sudah divaksin. Yang jadi masalah hanya sedikit, yaitu memang belum semua orang tua ternyata yang memberikan izin pada anak-anaknya. Menurut data yang kami terima dari Ibu Kadis tadi, antara 20-30% dari SD sampai SMA, orang tua yang mengizinkan anaknya ikuti uji coba tatap muka langsung ke sekolah. Jadi 70% masih belum kasih nih? Iya, jadi masih ada khawatiran ternyata dari orang tua. Luar biasa. Dan yang menarik lagi, Mas Aiman, yang menarik lagi ternyata sekolah yang lebih tinggi di SMP, di SMA justru lebih kecil dibandingkan yang SD. Ini juga menarik. Yang memperbolehkan sekolah tatap muka? Iya, betul. Oke, jadi yang orang tuanya tidak memperbolehkan lebih besar di tingkat yang lebih tinggi, SMP dan SMA? Betul. Padahal tadinya kita mengira di tingkat SMA kan lebih bisa menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi rupanya orang tua justru lebih khawatir karena mungkin harus naik bus, naik kereta, takut bermain, mungkin kerumunan dan sebagainya. Akhirnya orang tua tidak mengizinkan. Jadi hanya kurang lebih sampai 20-30%. Jadi rata-rata satu kelas SD lebih tinggi. Pak Wagub, berapa yang hadir di satu kelas itu siswa? Ya, yang hadir itu kan sekolah itu kan rata-rata di Jakarta itu kan sampai 26 kurang lebih sampai 30 maksimal ya. Jadi yang hadir itu setengahnya tadi 9 sampai 12 orang di kelas rata-rata. Kalau 70% berarti nggak sampai setengah dong harusnya ya? 70% yang menolak kan? Itu kan yang menolak gitu ya, tapi kan dari yang hadir juga diatur. Ya. Oke. Jadi diatur supaya bebannya tidak, kan ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi kurang lebih 9 sampai, ini penting juga informasi nih, ke orang tua murid, 9 sampai 12 siswa per kelas, kurang lebih begitu? Iya, kurang lebih. Ya, dari biasanya sekitar 26 sampai 30 per kelas? Iya. Oke. Saya sih belum melihat hal yang signifikan yang kemudian terjadi, tapi yang kemudian saya lihat ya, saya coba kemudian untuk melakukan pemantauan begitu meskipun tidak langsung lewat media sosial, lewat juga pemberitaan. Semua diwajibkan selain memakai masker, memakai face shield. Ya tadi memang tidak diatur ya. Pertama memang tidak mesti harus pakai face shield ya. Kecuali memang tenaga pendidik umumnya menggunakan. Kalau anak-anak siswa tadi saya lihat tidak semua menggunakan. Jadi yang paling penting menggunakan masker, menjaga jarak yang lebih dari cukup, kemudian mencuci tangan, di sekolah disiapkan toilet, kemudian wastafel, dan secara rutin dan berkala sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran dilakukan pembersihan dan disinfektan. Jadi memang ketat sekali, namun demikian perhatian kita memang harus dari rumah, para orang tua kita minta memastikan bahwa seluruh siswa, anak-anaknya melaksanakan protokol kesehatan sejak di rumah, dipastikan juga maskernya dipastikan, jangan sampai rusak, tertinggal, kotor dan sebagainya. Kemudian juga cuci jaga jarak, dan yang lebih penting bagi adik-adik kita, anak kita yang menggunakan bus, juga kereta, atau transportasi publik lainnya lebih hati-hati menjaga jarak dari kerumunan. Ini kan jadi hybrid ya Pak Wagub ya, karena betul. Jadi yang sekolah di rumah tetap dapat juga pelajaran kan? Betul sekali. Jadi sama seperti yang juga ada di kelas. Jadi semuanya kayak live streaming lah begitu ya? Ya kira-kira begitu. Betul sekali. Oke. Meskipun juga pasti ada kendala ketika di rumah pasti akan lebih sulit. Tapi kalau semuanya nanti di kelas juga tidak memungkinkan. Jadi ke depan rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sekolah tatap muka seperti apa Pak Wagub? Ya kita kan uji coba ini kita lakukan dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan ini kita akan evaluasi, setiap minggu tentu ada evaluasi. Mudah-mudahan hasilnya baik dan mendapat dukungan dari para siswa dan para orang tua ya. Kalau siswa tentu ingin sekali dia sekolah bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, belajar di sekolah tentu lebih enak, lebih mudah. Tapi juga harus hati-hati dan tidak semua orang tua mengizinkan.
Jadi sekali lagi peraturan ini juga bergantung pada dukungan dan izin dari para orang tua. Terakhir ke Pak Wagub, kalau nanti misalnya eh, izin orang tua akan semakin tinggi, nanti akan bergantian. Hari pertama kelompok satu kelas kan ada 30 orang, katakanlah begitu, 30 anak ya. Ya. Nanti 15 bergantian satu hari dengan hari berikutnya. Begitu rencananya? Ya, bisa begitu. Jadi memang kalau izin semakin tinggi, tentu kita harus membagi ya, memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi semua siswa. Tentu harus ada kesempatan yang sama, kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Oke. Di samping memang juga tenaga pendidik juga harus disiapkan lebih banyak lagi. Oke, baik. Ini merupakan tantangan yang tidak biasa. Tentu ini ada harapan yang bisa berjalan lancar terkait ini. Sekali lagi, ini tentu selain Jawa Tengah, juga DKI Jakarta yang melakukan uji coba. Nanti kita akan lihat juga, kita cermati bersama-sama untuk menuju tahun ajaran baru. Nanti mungkin bisa sudah diinventarisir permasalahannya sehingga nanti lebih smooth, lebih lancar, lebih oke untuk kemudian tahun ajaran baru. Terima kasih Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Ariza Patria telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Saya akan menuju nanti ke Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Akmal Taher yang akan saya wawancari selepas jeda berikut ini. Saya akan segera kembali saat lagi, saudara. Sapa Indonesia Malam. Prof. Akmal, selamat malam, sehat selalu. Anda lama ya kalau saya katakan berpengalaman makan asam garam di dunia pendidikan, terutama di kedokteran Universitas Indonesia. Dan juga RSCM tentu. Saya ingin menanyakan terkait dengan apa yang kita lihat pada hari ini sudah ada 2 daerah setidaknya. Di Jawa Tengah ada 150 sekolah SMP dan SMA, di Jakarta juga ada ratusan sekolah, bahkan dari SD, SMP, dan SMA yang melakukan tatap muka. Catatan dari seorang guru besar kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kalau hari ini sudah dimulai, saya kira saya termasuk memang yang setuju untuk dilakukan uji coba ini dengan persiapan yang baik. Cuma memang mestinya hari ini sampai seminggu atau 2 minggu yang kita evaluasi baru bisa prosesnya. Kita belum bisa ngelihat hasilnya ya kan. Kalau kita lihat nanti target yang kita canangkan adalah tatap muka ini tidak menaikkan angka infeksi dan sebagainya. Dan itu nggak akan kelihatan sekarang atau seminggu. Karena itu, tapi yang paling penting dilakukan adalah bagaimana sebenarnya evaluasi terhadap prosesnya. Betul nggak guru yang menjalankan tugasnya, tenaga pendidikan menjalankan tugasnya, murid menjalankan protokol kesehatan. Ya. Itu yang barangkali mestinya dilihat baru. Jadi hari ini memang kita belum bisa cerita. Oke. Dan oleh karena itu tadi seperti disampaikan tadi kan, masih banyak yang belum berani. Nah, mereka 70% luar biasa ini. Iya, makanya mereka akan masih menunggu kalau seminggu, 2 minggu, masa inkubasi itu 2 minggu misalnya kan, sampai 2 minggu. Aman misalnya? Angkanya aman, wah akan naik mestinya sih. Oke. Kalau menurut saya. Kalau kemudian Anda kan tentu juga melihat ya, meskipun mungkin tidak langsung lewat pemberitaan, lewat media sosial, apa yang kemudian perlu diperbaiki dari proses tatap muka ini, sekolah tatap muka, baik di Jawa Tengah maupun juga di Jakarta. Adakah catatan itu? Kalau saya lihat dari ini sih cukup bagus ya. Kalau saya lihat dari ininya, apa yang nggak ada berita-berita yang betul-betul ekstrem memberitakan bahwa itu terjadi semacam tanda kutip pelanggaran terhadap prokes yang masif dan sebagainya, itu nggak ada. Nah, tapi tolong diingat, ini kan cerita tentang perubahan perilaku ya. Sekali lagi, perubahan perilaku itu akan bisa berubah dengan sebulan atau 2 bulan. Tanpa terus-menerus dijaga, itu bisa setelah sebulan, apalagi keadaan lebih enak, itu bisa makin kendor. Betul. Jangankan ini kan, selama ini aja kita lihat setiap angka turun, yang angka yang diumumkan di TV dan sebagainya, itu cenderungannya orang merasa aman gitu loh. Padahal ini risikonya lebih besar karena itu di tempat di perkumpulan orang betul kan yang terjadi. Iya. Saya kira begitu. Meskipun faktanya memang juga turun, meskipun kita tidak tahu ya apakah itu kemudian juga karena efek dari vaksin yang memang walaupun masih terlalu kecil untuk persentasenya, tapi juga fakta kita lihat memang angka positif itu turun, angka kesembuhan naik, kematian juga mengalami penurunan. Adakah kemudian saya bisa katakan bahwa ini merupakan tanda-tanda positif, meskipun juga tetap harus waspada, Prof. Akmal? Ya, secara umum tanda positif, tapi melihatnya itu tetap per wilayah lagi. Karena angka Indonesia itu tidak mencerminkan, sudah tentu secara nasional itu menggembirakan, barangkali kalau betul, kita sekali lagi, kalau betul semuanya kita bisa lihat angka yang data itu betul semuanya, tapi yang lebih barangkali kita mesti lihat adalah setiap perubahan keadaan itu dinilainya provinsi atau kabupaten. Kalau buat saya
yang paling penting adalah satuan wilayahnya adalah satuan wilayah di mana memang kebanyakan orang beraktivitas di satu daerah tertentu. Itu yang mesti dilihat. Jadi misalnya kayak Jabotabek tadi yang kita bisa lihat kan. Kalau emang Jabotabek nggak bisa cuma Jakarta aja atau Depok aja dan sebagainya. Itu yang tetap mesti dilihat. Jadi kalau kita lihat angka itu menurun, mudah-mudahan itu bisa kita pakai jadi ukuran kita untuk barangkali lebih senang untuk melihat keadaan ini. Yeah. Tapi sekali lagi kita akan masih mengalami nanti ke depan ini ada libur, ada puasa, ada lebaran dan sebagainya. Itu mesti kita Mudik walaupun dilarang ya tentu banyak juga yang pasti akan tetap pulang. Gitu. Betul. Ya. Untuk sekolah tatap muka, memang sekarang masih hari pertama, masih terlalu dini kemudian untuk lihat, meskipun juga kita harus bersyukur juga karena tidak ada masalah yang berarti. Bukan berarti nanti di depan kemudian juga tidak ada masalah. Tadi seperti yang Prof. Akmal katakan, bisa jadi kendor. Kalau kendor ya kumpul, gerombolan, dan kemudian bareng-bareng itu akan menjadi masalah. Belum lagi soal misalnya di mana ada sekolah, di situ pasti ada jajanan dan itu ngumpul. Jadi selama COVID masih berlangsung, saya ingin tanya ke Prof. Akmal pertanyaan ini. Sekolah tidak boleh ada jam istirahat. Betul demikian? Sebenarnya sih kalau sekolahnya sendiri, kalau istirahat mesti ada istirahat ya sekolahnya. Kalau enggak orang puyeng kan sekolah tanpa istirahat. Tapi masalahnya waktu istirahat itu dipakai untuk apa gitu loh. Itu yang mesti diatur betul. Karena sekolah sekolah itu dikatakan kalau model pembelajaran biasa 45 menit aja tuh mestinya orang udah istirahat sebentar. Oke. Kan? Itu nggak bisa dihindari itu. Tapi bagaimana itu diisi istirahat itu yang barangkali. Tidak seperti istirahat seperti sebelum COVID. Bisa keluar, bisa jajan dan lain sebagainya. Persis. Oke, bentuk istirahatnya nanti juga harus didefinisikan lagi. Bentuknya seperti apa? Apakah tetap dalam kelas? Ataukah boleh keluar kelas, itu juga masih belum jelas dan itu harus kemudian dirumuskan. Betul, Prof. Akmal? Betul, tapi kalau menurut saya sebenarnya itu mestinya inovasi para guru itu mestinya keluar di situ gitu kan. Karena bentuk fisik sekolah, berlayanan dan sebagainya itu susah menyeragamkan. Tapi prinsip-prinsipnya aja dikatakan. Tetap jaga kerumunan, tidak boleh kerumunan dan sebagainya itu dijaga. Tapi bentuk seperti apa? Selama dia istirahat dipakai untuk mengistirahatkan otaknya itu dipakai apa, itu yang mesti diwajibkan ada dan barangkali itu diperhatikan betul apa yang terjadi. Karena bayangan saya kalau keluar kelas di waktu yang bersamaan pada saat jam istirahat pasti kan ada persinggungan, ada perkumpulan dan lain sebagainya. Betul. Jadi kalau saya pikir 3 jam itu kan kalau dibagi itu kan bisa berapa? Bisa 5 mata pelajaran atau berapa gitu kan. Oke, mestinya antar mata pelajaran sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau 1,5 jam, 2 jam gitu mestinya ada berhenti yang agak lama. Di situ yang paling bahaya kan. Karena dia akan keluar dari kelas. Kalau kita nggak sanggup, kalau buat saya daripada kita ngambil risiko, kita perketat aja dulu. Nanti pelan-pelan kita longgarkannya gitu. Terakhir, Prof. Akmal, adakah kemudian pesan bagi para orang tua? Karena angkanya cukup tinggi nih, 70%, meskipun kita juga tidak bisa memaksakan pada mereka untuk meminta anaknya berangkat sekolah tatap muka. Kalau menurut saya, kita nggak bisa menghindari bahwa memang persepsi orang itu masih berlainan seperti ini. Tapi menurut saya kepada orang tua mestinya kita sama-sama mengerti bahwa kenapa kita putuskan ini, karena memang secara signifikan bahkan UNICEF dan lembaga-lembaga pendidikan dunia sekalipun menganjurkan untuk tatap muka itu dilakukan lagi. Karena apa? Ada evidence-nya bahwa itu akan lebih bagus dibandingkan dengan cuma dari rumah. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa mencapai itu tanpa mengorbankan kesehatan kita. Jadi saya kira saya sih melihat silakan nanti para orang tua untuk melihat kalau ternyata bagus, udah mestinya kita dan kan toh nggak akan kembali juga full seperti semula kok. Betul. Metode pengajaran juga pasti jangan pernah membayangkan metode pengajaran termasuk juga tadi istirahat akan kembali seperti semula. Setidaknya selama pandemi ini tidak akan kembali seperti semula. Betul. Saya even di Fakultas Kedokteran kita kasih kuliah juga seperti itu sekarang. Oke. Tatap muka sudah? Semuanya. Enggak, belum. Oke. Belum tatap muka. Jadi masih seperti itu tapi kita sudah membayangkan nanti kalau toh sudah lewat pandemi kita banyak belajar juga. Emang ada beberapa hal yang juga bagus juga dengan tatap muka cukup bagus itu. Oke. Tapi ada beberapa cara bahan pengajaran memang yang memerlukan tatap muka gitu. Itu aja yang dari sekarang disiapkan. Jadi ada hikmahnya juga. Jadi nggak semua harus tatap muka. Ya. Ada juga yang lebih baik tidak tatap muka. Jadi bisa lebih efektif, efisien, hemat ongkos lah begitu kurang lebih.
Betul sekali. Baik juga kemudian di fakultasnya maupun juga bagi yang bersangkutan. Meskipun ada juga yang harus tetap tatap muka. Jadi ini sistem hybrid yang harusnya diberlakukan dan ini merupakan hal yang baru. Kita nggak tahu nanti di depan halnya seperti apa, akan terjadi seperti apa. Yang jelas kreativitas yang diperlukan. Bukan begitu, Prof. Akmal? Ya, betul sekali. Jadi kreativitas inovasi ini sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Dan saya yakin kalau orang Indonesia sebenarnya biasanya banyak inovasi tuh kalau kepepet. Baik. Dalam artian yang positif. Dibantu dengan ahli-ahli seperti Prof. Akmal Taher dari Guru Besar Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih Prof. Akmal Taher telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.